Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan umur panjang sampai detik ini paling tidak, dan berbahagia kita mampu mengamalkan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dari sholat maghrib ini, kita mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kemudian para sahabatnya, lalu para tabi'in, dan tentu saja kita salawat dan salam sampaikan kepada mereka yang terus tegak dengan melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini giliran akidah dari kitab Aqidah Thahawiyah. Kemarin kita sudah sampai kepada iman kepada malaikat. Dari iman kepada malaikat ini perlu ditegaskan, maka saya ulang sedikit tentang iman kepada malaikat yang mengawasi kita. Disebut al-kiramatul katibin. Kiraman katibin. Dari ayat dari matan Thahawi, Imam Thahawi, pada poin ke-90 atau ke-41 dalam susunan Tahdhib Aqidah Thahawiyah dikatakan wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allaha qad ja'alahum alaina hafidhin. Dan kita beriman kepada malaikat al-kiramal katibin yang maha mulia, senantiasa menulis, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka untuk kita sebagai yang mencatat amal-amal. Ini kita terangkan sekali lagi firman Allah, ya. Imam Thahawi mengutip firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Dan sesungguhnya atas kamu sekalian ada malaikat-malaikat yang mencatat, yang disebut
sebagai kiraman katibin, yang mulia senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mengerjakan, mereka senantiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Qaf juga diterangkan ayat 17 sampai 18. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika dua malaikat saling bertemu dari sisi kanan dan kiri kamu, senantiasa dia duduk mengawasi. Maka tidak sembarang ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada raqibun atid. Nah, keterangannya di dalam buku tafsir diterangkan, maksudnya kiraman katibin itu mengawasi kita. Diterangkan dalam tafsir isnani anil yamin wa anil shimal. Dua malaikat ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yaktubanil a'mal, menulis amal-amal. Sahibul yamin yaktubul hasanat, malaikat yang di sebelah kanan, di kanan kita, dia diperintahkan untuk menulis yang kita kerjakan berupa kebaikan-kebaikan. Wa sahibus shimal yaktubul sayiat, sementara malaikat yang ada di sebelah kiri kita mencatat perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin kita kerjakan. Wa malakani akharani yahfadunahu wa yuharisanuhu, dan dua malaikat lagi ya menjaga dan mengawasi, Wahid min waraihi, satu orang dari belakangnya, belakang manusia. Wa wahid min amami, dan satu lagi dari depannya. Nah, empat malaikat ini bahwa baina arba'ati amlaku bin nahar wa arba'atu akharin bil lail. Dua malaikat ini ya, empat orang menjaga kita di siang hari, empat malaikat menjaga kita di siang hari, dan yang ada lagi empat orang yang menjaga malam hari. Dikatakan di sini badalan, bergantian. Jadi empat malaikat di pagi hari dan di siang hari bergantian. Ini tafsir. Hafidhani wa katibani, menjaga dan menulis perbuatan-perbuatan itu. Kemudian dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tafsir keterangan tentang ayat yahfazunahu min amrillah, menjaga manusia berkenaan dengan urusan perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat 11 dia tafsirkan oleh Ibnu Abbas, malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfi. Malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari sisinya dan dari belakangnya, dari depannya dan dari belakangnya. Fa idza jaa qadarullah khalahu alaihi, apabila datang kepadanya keputusan Allah,
meninggal dunia maksudnya, maka orang ini malaikat itu pergi dari manusianya. Nah, itu yang penting yang kita perlukan keterangannya dari ulama-ulama salaf. Terus yang berikutnya yang perlu kita harus tahu dalam matan nomor 91 atau 42 dalam buku Tahdzib ini ada juga keterangan Imam Thahawi rahimahullah. Tadi kita beriman kepada malaikat yang senantiasa menulis, kiraman katibin. Sekarang wa nu'minu bil malakil maut. Kita juga beriman kepada malaikat maut. Al-muwakilu biqabdi arwahil alamin. Yang ditugaskan mencabut nyawa-nyawa manusia di semesta alam. Nah, itu kita imani. Malaikat yang mencabut nyawa untuk semesta alam. Nah, ini ada ayat-ayat yang terkesan bertentangan. Satu ayat menerangkan satu malaikat, ayat lain mengatakan banyak malaikat yang mencabut nyawa. Padahal kita tahu yang mencabut nyawa itu satu malaikat. Tapi ada ayat yang mengatakan malaikat-malaikat pencabut nyawa itu ada banyak. Nah, ini perlu ditafsirkan keterangannya bagaimana. Kita mengimani malaikat yang mencabut nyawa itu ada. Ayat pertama dalam surat Al-Syaitanir-Rajim, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, ada malaikat yang mewafatkan kamu, menggunakan mufrad, satu malaikat, malak. Qul yatawaffakum malakul maut, itu sendiri satu. Ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yang mewafatkan kamu adalah satu malaikat maut yang dia ditugasi untuk itu kepada kamu, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Nah, ayat yang satunya lagi berbicara menginformasikan malaikat yang mencabut nyawa itu ada banyak. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Itu ayatnya yang mengatakan yang mencabut nyawa itu ada banyak malaikat. Dalam surat Al-An'am ayat 61. Sehingga apabila sudah datang kepada salah seorang dari kamu kematian, maka diwafatkanlah dia oleh rasul-rasul kami, maksudnya malaikat-malaikat kami. Nah, ini jamak malaikatnya banyak. Jemaah yang berbahagia, karena ini ayat, kata ulama ahli tafsir, la tu'aridu hadal ayat, hadil ayat, tidak bertentangan ayat yang satu dengan ayat yang lain.
Maksudnya dalam ayat menerangkan satu malaikat, ayat yang lain banyak yang mewafatkan manusia. Tidak bertentangannya dari mana? Kata para ahli tafsir, li'anna malaikatal maut li'anna malakal maut yatawalla qabduha wa istikhrajuha thumma ya'khudhuha minhu malaikatur rahmah aw malaikatul adzab wa yatawallawnahu ba'dahu. Kullu dzalika bi idznillah wa qada'ihi wa qadrihi wa hukmihi fasahhat idhafatu tawaffa ila kulli bihasabi. Tidak bertentangannya itu adalah karena ketika orang mati dicabut nyawanya itu memang satu malaikat. Dalam hadis malaikat Israel memang satu, tetapi setelah dicabut nyawa manusia maka nyawa itu dibawa oleh malaikat-malaikat yang lain. Apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Ya. Apabila nyawanya sudah dicabut kemudian keluar dari jasadnya, maka nyawa itu dibawa oleh malaikat maut, malaikat rahmat banyak sekali, atau malaikat azab. Jadi penggunaan bentuk jamak dalam pencabutan nyawa manusia itu Allah mengatakan bahwa bukan yang malaikat pencabut nyawa, tapi artinya menerangkan siapa yang bertugas menyelesaikan manusia dalam hal pencabutan nyawa. Satu malaikat, malaikatul Israel, mencabut nyawa. Ketika sudah cabut dan keluar dari jasad orang yang meninggal itu, kemudian nyawa itu dibawa ke langit, apakah oleh malaikat-malaikat rahmah atau oleh malaikat-malaikat azab. Itu semuanya itu dengan izin Allah, dengan keputusannya dan takdirnya. Maka semuanya disebutkan dalam mengurus kematian seseorang. Nah, itu yang perlu kita camkan, bahwa beriman kepada malaikat dalam kitab Tohawi ini yang perlu diimani apa saja. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu iman kepada kutub al-manzilah alal mursalin. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, para utusan. Wa ammal imanu bil kutubil manzilah alal mursalin fanu'minu bima sammallahu ta'ala minha fi kitabi minat Taurat wal Injil waz Zabur, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala siwa dzalika kutuban anzalaha ala anbiya'i la ya'rifu asma'aha wa adada illa Allah ta'ala. Kita beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Itu pertama. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah
kepada para rasulnya. Baik itu kita mengimani yang diturunkan oleh Allah itu namanya disebutkan ya di dalam kitab Al-Quran, seperti kita beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Kita beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Iman kepada apa? Bahwa Allah sudah menurunkan kitab itu, kitab-kitab ini kepada para rasulnya. Kita beriman. Tapi apakah kita beriman disuruh mengimani isinya? Tidak. Ya. Tapi secara umum kita beriman bahwa Taurat, Zabur dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman semuanya. Terus kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala selain kitab-kitab tadi, ya, kitab-kitab tadi jadi 4 ya yang disebut namanya Al-Qur'an, Taurat, Zabur dan Injil. Selain 4 kitab itu, kita juga beriman semuanya kitab-kitab ya yang telah diturunkan oleh Allah, hanya mereka tidak hanya kitab-kitab itu tidak kita tahu. Maka kita beriman bahwa Allah menurunkan kepada para rasulnya, cuman tidak disebutkan namanya. Ya. Wa nu'mina bi anna Allah Ta'ala siwa dzalika kutuban anzalaha ala anbiya'i. Dan kita beriman bahwa Allah Ta'ala selain kitab-kitab yang disebutkan tadi juga kepada para nabinya, kita beriman yang selain 4 itu, bahwa Allah juga menurunkan kitab-kitab selain 4 itu. La ya'rifu asma'aha wa adadaha illallah ta'ala. Illallah ta'ala. Kita tidak diketahui namanya dan jumlahnya, kecuali Allah saja yang mengetahui. Dalilnya apa? Kalau kita wajib beriman kepada yang tidak disebutkan namanya itu, firman Allah Subhanahu wa taala, pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila alaina, atau wa ma unzila ilaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini jelas Al-Quran. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Nah, selanjutnya Allah berkata, dan beriman pula kepada yang diturunkan kepada para nabi. Kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi. Jadi ayatnya ada, beriman kepada kitab-kitab selain yang disebut namanya dalam Al-Quran. Ila ghairi dzalika minal ayati dalla ala anna Allah takallama biha. Seterusnya selain ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, maka ayat yang ditulis ini sebagai dalil bahwa Allah berbicara tentang kitab-kitab yang banyak itu. Wa annaha nuzilat min 'indihi, dan bahwasanya kitab-kitab yang selain 4 ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika itsbatu sifatil kalam wal ulu. Maka dari sini tetaplah ketetapan bahwa Allah mempunyai sifat kalam dan ulu, sifat berbicara kepada makhluknya yaitu Rasulnya, dan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain adalah surat Al-Baqarah 213,
kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'humul kitab, yang satu. Kemudian Allah membangkitkan para nabi-nabi yang membawa kabar gembira dan peringatan, dan menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran, dengan hak. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran keterangan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang selain 4 itu. Kemudian matan lagi dengan diberikan subjudul Adamul Jidal fil Quran, larangan berbantah-bantahan tentang Al-Quran. Adamul Jidal fil Quran, dengan matannya sebagai berikut, agak panjang. Qauluhu wala tujadilu fil Quran wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin najala bihi ruhul amin fa'alamahu sayyidal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin wa la naqul bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Kita tidak berbantahan, tidak berjidal dalam masalah Al-Quran, karena ada dalam sejarah orang yang mempertentangkan isi Al-Quran, mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Maka ini tidak boleh. Kalaupun terasa sesuatu yang layak kita perdebatkan, itu karena kita belum mengerti semuanya. Maka kita menjaga diri untuk berbantah-bantahan, karena semuanya ayat-ayat Allah itu hak. Dia tidak mungkin ada pertentangan. Kalau kita mempertentangkannya, itu berarti kita belum cukup ilmu. Maka sebaiknya jangan berbantahan, kita tahan. Nah, kalau mencari tahu ini maksudnya ayat ini dibandingkan dengan ini apa, nah tanya sama yang lebih mengerti, begitu. Maka wala nujadilu fil Quran wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, dan kita mempersaksikan, bersaksi bahwa itu adalah kalam Rabbul Alamin, kalam Rabb Alamin. Najala bihi ruhul amin, diturunkan, ya, diturunkan Al-Quran itu dari lewat ruhul amin. Ar-ruhul amin ini malaikat Jibril alaihissalam, membawa wahyu. Fa'alamu sayyidal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan Quran dan tentang isinya. Ya, fa'alamahu sayyidal mursalin. Wa huwa kalamullah ta'ala. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam Jibril, apalagi kalam Muhammad. Ya, karena tadi dari Allah, kemudian Jibril bawa, Jibril sampaikan kepada Rasulullah Muhammad dan diajarkan. Orang-orang menganggap, ada yang menganggap itu kalamu Muhammad, itu kalamu Muhammad, atau mengatakan kalamu Jibril. Tidak.
Ya. Siapa yang mengatakan itu kalamu makhluk, bukan kalamullah, berarti dia kafir. Karena tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Quran itu kalamullah. Mengapa? Apa dalilnya? Banyak sekali bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ayatnya fa in ahadum minal musyrikin astajara fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Dalam surat Taubah nomor 6 ayat 6. Kalau ada orang-orang musyrik yang minta perlindungan kepada kalian, terimalah perlindungan itu dan tempatkanlah di tempat yang aman. Kemudian diperdengarkan kalamullah. Hatta yasma kalamullah. Tempat yang aman itu dia bisa mendengarkan kalamullah. Dibacakan oleh kita, maksudnya mereka bisa mendengarkan Al-Quran. Itu bukti ayat. Yang lain apalagi? Ya. Masih banyak ayat-ayat yang mengatakan itu Al-Quran kalamullah. La yusawwihi syai'un min kalamil makhluqin. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa satu pun dari kalam makhluk, ya. Kalamullah ini, ya, kita beriman kepada kitab-kitab, termasuk beriman kepada Al-Quran. Dalam masalah Al-Quran kita mesti lebih tegas lagi. Maka kita katakan kalamullah tidak sama satu pun, sedikit pun dari kalam makhlukin. Juga kita tidak mengatakan wala naqulu biqalqihi. Tidak kita katakan kalau Quran itu makhluk. Dalam sejarah sampai ada orang yang berpikir tentang tauhid sampai kesimpulan berarti kalam ini makhluk. Kita sudah terangkan ketika membahas tauhid asma wa sifat. Kita tidak meyakini, tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Terus yang terakhir, wala nukhalifu jama'atal muslimin. Kita tidak menyelisih jama'atul muslimin. Dari sahabat Nabi, para tabi'in sudah aklamasi, sudah satu kata bahwa Quran itu adalah kalamullah. Kita tidak pernah menyelisih jama'atul muslimin. Nah itu fakronya, matannya ya. Dalam keterangannya banyak sebagai berikut. Wala nujadilu fil Quran yahtamilu annahu arada. Ini bisa berarti bahwa Imam Tahawi menghendaki anna la naqulu fihi kama qala ahlul zaik waqtalafu. Ya. Kita tidak berdebat tentang isi Al-Quran. Maksudnya adalah kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan ahlul zaik, punya penyakit dalam hatinya, dan ukhtalafu, kelompok yang cenderung berselisih, yaitu wajadalu bil batil liyudhibu bil haqq. Mereka memperdebatkan dengan cara-cara batil untuk menggiring orang menolak kebenaran. Bal naqulu,
akan tetapi kita mengatakan innahu kalamu rabbil alamin. Kalamu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan lewat malaikat Jibril ila akhiri kalami. Atau yang kedua, wa yahtamilu annahu arada, yang kedua bermaksud Imam Tahawi anna la nujadilu fil qiraati sabita. Kita juga tidak berselisih dalam hal jenis-jenis bacaan Al-Quran yang 7. Nah, jadi yang pertama dimaksudkan oleh Imam Tahawi adzan dulu. Ya, kalau nggak ada kita teruskan sedikit. Jadi Imam Tahawi mengatakan tadi kan tidak boleh berdebat tentang Al-Quran, apakah isinya atau yang lainnya. Nah, matan Imam Tahawi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama yang dimaksudkan adalah jangan berdebat seperti yang dilakukan oleh ahlu bid'ah. Mereka mendebat isi Al-Quran, ujung-ujungnya sampai manusia menolak Al-Quran. Itu nggak boleh. Seperti mengatakan Quran makhluk, ya, itu nggak boleh. Kedua, yang dimaksud Imam Tahawi adalah tidak boleh juga berdebat tentang cara bacaan. Karena pernah terjadi Ibnu Mas'ud merasa nggak enak orang bacanya lain, orangnya baca lain, gayanya, caranya seperti yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Mas'ud bercerita, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar seorang lain baca Al-Quran dengan cara yang tidak diajarkan Rasulullah. Kemudian dia datang, ya, anau qala sami'at rajulan qara'a ayatan sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafah. Dia mendengar ada seorang membaca Al-Quran tidak seperti yang didengar dari Rasulullah atau diajarkan Rasulullah. Maka Ibnu Mas'ud mengajak Nabi dengan cara menarik tangannya. Kemudian pergi orang yang baca tadi diajak dengan cara menuntun tangannya, diajak ketemu Rasulullah SAW. Nah, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ini orang bacanya tidak seperti yang engkau ajarkan ya Rasulullah. Maka Ibnu Mas'ud pada saat itu melihat wajah Nabi berubah. Artinya berubah itu tidak senang dengan upaya Ibnu Mas'ud. Fa'arabtu fi wajhil karoha. Ibnu Mas'ud bercerita, maka aku mengetahui bahwa wajah Rasulullah berubah, bernada tidak senang. Kemudian Rasulullah bersabda, kilakuma muhsin wala takhtalifu. Cara baca kalian, apakah Ibnu Mas'ud apa laki-laki itu, dua-duanya betul, dua-duanya baik. Maka janganlah kamu berselisih pendapat. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena orang-orang sebelum kalian biasa berselisih itu, kemudian dia hancur, mereka hancur. Nah, hikmahnya itu di dalam mushaf kita ada
7 cara baca Al-Quran. Yang kita kenal mungkin sekarang yang masih banyak diamalkan ada 3, yang 7, yang selebihnya itu nggak pernah dengar kita, yaitu riwayat Abu Hafs, kedua riwayat Warsh, Imam Warsh, yang ketiga Imam Qalun. Itu masih ada di negeri-negeri Islam. Nah, kalau nanti ada yang baca seperti caranya yang kita tidak pernah dengar di sini, misalnya waduhe, walaili idza saje, ya jangan segera menyalakan. Itu orang Betawi baca itu. Itu versi Imam Qalun. Kalau Imam Warsh itu seperti yang rame ada tuh di YouTube, bacanya seperti apa namanya, Syekh siapa tuh yang terkenal itu dari Maroko. Nah, kita mesti yang saya tahu Imam Warsh begini, dalam surat Al-Baqarah bunyinya begini. Nah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pengulangan kata-kata yukhadi'una, kalau kita kan begini, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un, bukan wa ma yukhadi'un. Nah, kalau Imam Warsh itu bacanya wa ma yukhadi'un. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Jadi diulang. Nah, kalau yang tidak tahu kan bisa salah, itu dianggap salah. Itu kejadian ketika ada imamnya yang baca itu, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una Allah. Yang di belakang makmumnya benerin wa ma yakhda'un. Terus saja imamnya baca. Ketika selesai dia mengatakan, ini saya bacanya Imam Warsh, karena imamnya itu dari Maroko gitu. Nah, kita mestinya di sini ada 7 cara Al-Quran dibaca oleh manusia. Semuanya benar kata Nabi. Semuanya benar, janganlah berselisih pendapat. Nah, dengan 7 cara bacanya ini maka Quran bisa disebarkan. Tetapi yang paling banyak adalah Abu Hafs, seperti yang ada di kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita tidak mempermasalahkan. Sampai sekarang umat Islam tetap mengamalkan yang 7 itu atau yang berbeda-beda itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekian, udah habis juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.